يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd, kita lanjutkan pengkajian kisah Abu Talib yang meninggal dalam keadaan kufur. Yang dari itulah Allah Ta'ala kemudian turunkan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan bisa memberi petunjuk petunjuk taufik kepada orang yang kamu kasihi. Memberitahu bisa, tapi mengubah hatinya untuk ikutan atau tidak itu punya Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Oleh karena itu dari ayat ini kita wajib untuk bersyukur pada Allah atas nikmatnya hidayah. Karena sebagian dari manusia ada yang menyembah kerbau, ada yang mengkultuskan kerbau, ada yang menjadikan ular itu seperti dewa, dihormati sangat. Ada yang menjadikan tanah kerbau itu mulia, berkah, dan bahkan bertabaruk dengannya. Kemudian mandi di kolam penuh dengan tinja dari sapi atau kerbau. Lihat bagaimana sebagian manusia itu betul-betul mengkhianati logika mereka, sehingga hal-hal yang binatang pun tidak melakukannya, maka manusia ini melakukannya disebabkan kesyirikan yang ada pada qalbu mereka. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Ibn Al-Musayyab bahwa bapaknya berkata, tatkala Abu Talib akan meninggal, datanglah Rasulullah SAW kepadanya. Dan saat itu Abdullah bin Abu Umayyah serta Abu Jahal berada di sisinya. Jadi satu sisi Abu Talib yang berbaring, salah satu sisi itu ada dua orang kafir musyrik senior lah ya. Sisi lainnya seberang dengannya Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi SAW mendakwahi Abu Talib di jelang kematiannya, ya am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah, satu kalimat yang dengannya saya dapat membelamu di hadapan Allah. Kemudian disambut oleh Abdullah bin Abu Umayyah dan Abu Jahal, ya Aba Talib, atarghabu an dini Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah engkau membenci agama Abdul Muttalib? Dibujuk. Lalu Nabi SAW mengulangi sabda lagi, membujuknya untuk masuk Islam. Akan tetapi mereka berdua pun mengulang-ulangi kata-kata itu pula.
Maka akhir kata yang diucapkan oleh Abu Talib bahwa dia masih tetap berada pada agama Abdul Muttalib dan enggan mengucapkan la ilaha illallah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Nabi SAW bersabda, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Sungguh aku akan mintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. Lalu Allah menurunkan firman-Nya surat At-Taubah 113, ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Tidaklah sepatutnya bagi nabi dan orang beriman memintakan ampun pada Allah bagi orang-orang musyrik, hidup ataupun mati. Walaupun orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya, jangan doakan istighfar untuk orang musyrik hidup atau mati. Jangan mintakan ampunan karena mereka enggak bakal diampuni sampai mereka masuk Islam. Ini ada beberapa hikmah. Lihat tadi perkataan Abdullah bin Umayyah dan Abu Jahal ketika membujuk supaya Abu Talib tetap di agama musyrik. Apa? Ya Abu Talib, atarghabu an dini Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apa kamu tidak mau lagi ke agamanya Abdul Muttalib? Apa sih hal yang bisa dipetik di sini yang ternyata mungkin tidak ada di faedah atau kandungan bab ini, tapi penting? Apa faedahnya? Hati-hati dengan kenangan. Hati-hati dengan kenangan. Sebagian orang yang udah istiqomah, udah baik dan seterusnya, rusak bisa gara-gara kenangan. Rumah tangga bisa hancur karena kenangan. Hati-hati. Loh, apa kok korelasinya apa dengan ini gitu? Korelasinya apa? Apa kata Abu Umayyah dan Abu Jahal? Ya Abu Talib, wahai Abu Talib, apa kamu benci agamanya Abdul Muttalib? Abdul Muttalib itu bapaknya Abu Talib. Ya, bapaknya Abu Talib. Disebutkan sengaja oleh Abu Jahal karena dengan disebutkan nama moyangnya yang dulu yang udah lama gak pernah ketemu, terkenanglah kemudian. Kenangan itu ada istiqnas di dalamnya. Istiqnas itu apa ya? Perasaan lembut di kalbu yang membuat kita itu jadi lemah gara-gara kenangan itu. Hati-hati dengan kenangan. Ketika kenangan itu tidak membuat kita makin tinggi imannya, itu bahaya. Ya. Tapi kenangan yang membuat kita beristighfar, kenangan yang membuat kita semakin yakin sama Allah, kenangan yang membuat kita semakin berzikir dan dekat pada Allah, maka itu bagus karena zikirnya, karena baiknya. Hati-hati dengan kenangan. Ternyata ada orang mengenang gara-gara kenangan, padahal dia sudah diambang menuju Islam, dia tetap musyrik, masuk neraka selama-lamanya. Karena kenangan dan gak enakan itu. Kenangan dan gak enakan. Maka hati-hati dengan kenangan, jemaah sekalian. Banyak orang rusak gara-gara kenangan. Zaman ketika tidak ada Facebook, dulu kan orang mana bisa komunikasi sampai kirim foto atau foto kenangan. Paling kenangan tersimpan di foto album di rumah gitu. Dulu orang yang punya foto harus pakai tustel. Adapun HP nggak punya, bahkan telepon genggam itu dulu hanya milik orang-orang kaya. Dulu chattingan pun pakai MRC ya. Kemudian beralih ke mungkin apa? Friendster. Terus ada Facebook, terus sekarang ada WhatsApp dan segala media sosial. Yang mana yang dikatakan oleh mereka Facebook itu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat, dan itu bisa. Yang dulu jauh udah nggak ketahuan mana, akhirnya dia bisa ajang silaturahim, bisa ajang kebaikan. Tapi banyak kerusakan yang terwujud gara-gara salah dalam merespon mudahnya mengenang adanya kenangan ini. Abdul Muttalib itu sudah lama meninggal. Abu Talib adalah anaknya. Dan ternyata kenangan ini dan gak enakan ini terhadap suku
atau kabilah dan keagamaannya bisa membuat seseorang masuk neraka abadi selamanya karena tidak mau mengikuti Islam dan lebih ke fanatisme suku dan juga kenangan-kenangan lama. Ya na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati para ikhwah sekalian dengan hal-hal seperti ini. Nah, istighfar untuk orang-orang yang kafir nggak boleh. Bedakan antara istighfar, ya, kemudian mengucapkan selamat, kemudian mendoakan hidayah, hal yang berbeda semua. Istighfar yaitu memintakan ampun. Ada orang kafir mati, jelas kafirnya, terus ya Allah ampunilah dia, haram, nggak boleh. Nggak mungkin diampuni karena mati dalam kufuran. Ada orang kafir masih hidup, kita ya Allah ampunilah dia, nggak boleh juga. Kenapa? Karena dia masih kufur, nggak ada pengampunan untuknya sampai kalau orang itu bertobat dari Islam, dari kufur menuju masuk Islam, baru kita mohonkan ampun. Ya. Kemudian masalah apa tadi? Salam itu bisa berupa doa, bisa berupa ucapan belaka. Ketika itu ucapan belaka, itu bukan doa. Dan ketika itu doa, maka bukan ucapan belaka. Ketika orang datang untuk bilang, itu salam. Ya. Salam dalam artian greetings. Ini ucapan doang. Bang, gitu. Kuy, gitu. Kiu, gitu. Greetings. Orang datang baru nikah dia. Ini greetingsnya seperti ini. Respon pertama kali ketika datang. Nah, kalau ini dikatakan salam, maka ini bukan hal yang dipermasalahkan untuk muslim kepada orang kafir. Misalnya orang kafir lewat, bang, gimana kabar? Nah, ini greeting seperti ini nggak masalah. Tapi bagaimana kalau mengucapkan salam di sini adalah selamat? Ini relatif, tergantung dengan apa setelah selamat itu. Selamat pagi itu nggak dimasalahkan. Selamat tidak bermaksud mengganti assalamualaikum. Jadi selamat pagi cuma kebiasaan dong. Selamat siang, antum jawab selamat siang. Lebih baik salam assalamualaikum tentunya. Tapi ini kan terkenal muslim. Pak, selamat pagi pak. Boleh. Karena ini hanya ucapan. Kalaupun serius pun selamat pagi, yaitu semoga anda selamat saja pagi-pagi ini, itu juga nggak apa-apa. Walaupun orang kafir, nggak apa-apa di sini bukan berarti antum nggak salam. Assalamualaikum, selamat pagi. Tapi itu orang muslim. Kalau untuk orang yang non muslim, yang kafir, jangan assalamualaikum. Selamat pagi pak, boleh. Pagi pak, gitu, nggak apa-apa. Ya, walaupun memang ada maksud mendoakan dia selamat pagi, yaitu semoga pagimu ada keselamatan, maksudnya tidak sakit, tidak cacat dan seterusnya. Ya, atau selamat hal yang lain yaitu naik jabatan. Masya Allah selamat naik jabatan, alhamdulillah gitu kan. Boleh, sama orang kafir pun boleh. Tapi kalau selamat ulang tahun ini enggak. Kenapa? Karena ini sudah menjadi tradisi kebiasaan orang kafir yang diadopsi orang-orang muslim, dan ini tidak ada kebaikan di sini. Selamat ulang tahun. Ya. Ini ada tasyabbuh bil kufar, menyerupai orang kafir, maka tidak boleh. Selamat ulang tahun, walaupun cuma kalimat itu tidak perlu. Kalau antum mau mendoakan silakan doakan, semoga Allah panjangkan umur antum di atas ketaatan. Tapi itu doa jangan dikhususkan di hari ulang tahun dia. Karena itu doa khusus hari ulang tahun itu biasa dipakai Nasrani, dan itu bentuk menyerupai orang Nasrani, nggak boleh. Kalau antum mau doakan semoga Allah panjangkan umur antum di atas ketaatan, itu boleh, tapi kapanpun silahkan doakan itu. Baik, selamat lainnya apa? Selamat datang, nggak masalah. Selamat tinggal, nggak masalah. Nggak masalah di sini. Tentu ada yang lebih afdol, yaitu assalamualaikum gitu kan. Tapi ini secara lafal nggak masalah. Goodbye, boleh nggak? Goodbye. Ya boleh, cuman apa nggak ada yang lebih afdal dari goodbye? Tapi goodbye itu asli apa? God be with you, itu goodbye. Maka jadi goodbye.
semoga Tuhan bersamamu. Ya lebih baik apa? Assalamualaikum, ma'assalam dan semisalnya. Ya, baik. Gitu. Nah, yuk. Nah, itu kan bisa mau pergi. Gue caw dulu ya. Ya udah. Caw gitu. Caw men, caw. Stephen caw ya. cabut dulu ya, cabut. Ya itu hal-hal biasa kayak gitu. Nggak ada nilai agama sama sekali, nggak dosa juga, cuman ya sebaiknya kan ada yang lebih afdal. Assalamualaikum, ya kan? Nah itu salam, selamat makan, selamat menikmati, selamat tidur, selamat dan terus ini nggak masalah. Mau ngomong ke orang kafir, mau orang nggak apa-apa, asal bukan di masalah keagamaan kepada orang kafir. Ya misalnya selamat hari Natal nggak boleh. Karena ini ciri khas mereka. Dan selamat itu kan berarti keselamatan dari keburukan. Dan sementara merayakan Natal itu keburukan bagi orang Islam, maka nggak boleh. Selamat hari Paskah, selamat Easter, selamat dan seterusnya dari kekhasan orang kafir, maka nggak boleh. Tapi kalau mengatakan selamat hari raya Idul Fitri, Idul Adha boleh, nggak apa-apa. Ya baik di harinya atau di malamnya nggak masalah. Ya. Nggak usah dilagu-laguin, tapi selamat hari, nggak usah. Selamat hari raya. Taqabbal minna minkum boleh juga. Dan itu bukan dari Nabi SAW kalimat ini, dari sebagian salaf. Nggak pakai itu juga nggak apa-apa, ikhwan. Ya, tebaran ya, gitu, nggak apa-apa. Nggak pakai taqabbal minkum, nggak apa-apa juga. Ya, gitu. Jadi selamat di sini diucapkan pada pagi harinya lebih afdal daripada malam harinya. Terus yang ketiga tadi apa? Yang pertama kan udah tadi, yang kedua selamat. Yang ketiga mendoakan istighfar kalau salah. Istighfar itu belum itu. Jadi yang pertama tadi apa? Yang pertama, yang kedua salam, masalah mengucapkan selamat ya. Yang ketiga mengucapkan apa? Iya mendoakan hidayah. Ahsan. Mendoakan hidayah. Boleh nggak mendoakan hidayah pada orang kafir? Boleh, bagus malah. Lebih afdal lagi kepada orang beriman yang mungkin dia kelakuannya nggak benar, itu lebih afdal, lebih berhak untuk dimintakan hidayah karena dia saudara kita. Semoga Allah berikan dia hidayah. Apa bagus. Untuk orang kafir nggak apa-apa. Walaupun orang kafir bentuk kental kafir banget gitu, nggak apa-apa. Doa semoga Allah beri dia hidayah. Apalagi untuk orang yang kafir namun baik. Ada beberapa orang kufur ber Allah tapi dia baiknya masya Allah. Kebaikannya banyak, bahkan untuk kaum muslimin, ngasih ini ngasih itu. Ini kita bilang ya Allah, ini tinggal masuk Islam aja nih orang gitu kan. Sedekahnya kuat, disegani sama orang-orang, murah dan ringan tangan, Allah masya Allah. Tinggal masuk Islam, ya Allah berilah hidayah, boleh. Mendoakan hidayah untuk orang yang menolong antum, bagus banget itu. Enggak peduli apa agamanya. Anda pernah di pasar Rebo itu rantai putus atau apa dulu waktu 6 tahun lalu, kisaran 7 tahun 6 tahun lalu. Orang-orang pada lewat aja gitu, rantai putus. Ya. Terus tiba-tiba ada dua pemuda, laga dan mukanya nih preman. Tapi hatinya beriman, masya Allah, gitu kan? Disetutlah motor anak. Ini apa? Setutin namanya, diginiin. Hah? Disetutin namanya. Kalau yang buat listrik itu apa namanya itu? Hah? Sutet. Oh, beda ya, kebalik. Disutet apa disetut? Disetut. Ya. Ya digituin. Dari sampai apa perempatan Pasar Rebo belok kiri terus nyari bengkel, ketemu, alhamdulillah itu. Anda masih ingat tuh, ya Allah ini orang ini menjelang Isya. Anda doakan dan sampai sekarang doakan mudah-mudahan ya Allah semoga Allah beri hidayah pada mereka karena kelihatan mukanya muka preman tapi kayak muslim deh. Semoga Allah beri hidayah pada orang-orang ini. Siapa tahu dengan kayak gitu tuh bisa aja loh orang itu digugurkan dosanya, diganjari pahala dan dapat hidayah. Ya orang sejahat apa kayak gitu? Naik motor, ngelihat ada orang pemotor lain standarnya masih nganga, bang, standar bang,
Walaupun dia yang ngomong bang jahat aslinya. Ngerasa baik gak? Ngerasa baik, bilang gue baik banget ya tadi ini nolong orang standar. Padahal dia orang jahat. Siapa tahu orang ketika berbuat baik padahal dia asli jahat, selagi berbuat baik, siapa tahu kemudian Allah berikan hidayah loh, bisa aja. Ya. Gitu. Sebagaimana orang yang biasa baik kemudian sekali berbuat jahat ketagihan. Nah, ini bahaya juga. Ya. Kemudian kandungan bab ini ya teman-teman sekalian. Yang pertama tafsir ayat di innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha, yaitu Al-Qasas 56. Dua tafsir ayat di Taubah 113. Yang ketiga masalah penting sekali, yaitu tafsir sabda beliau qul la ilaha illallah. Ini berbeda dengan yang dipahami oleh orang yang mengaku berilmu. Tafsirannya apa? La ilaha illallah itu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan apa yang menjadi konsekuensinya. Ini jin juga gitu jemaah. Jin juga kalau mau masuk Islam katakan la ilaha illallah. Kalau sekarang ya kedua kalimat syahadat bisa. Ajaibnya pengalaman Anda mengislamkan sebagian jin, dan itu dulu 6 tahun lalu sering Anda lakukan. Alhamdulillah. Sekarang Anda nggak mau lagi urusan sama jin, karena urusan sama antum aja kadang-kadang repot, apalagi sama jin. Maka ketika itu ini berpengalaman beberapa kali ya. Ini jin udah kita dakwahin, mau masuk Islam, mau baca kalimat syahadat. Jin yang nggak bakal mau masuk Islam nggak mungkin bisa dapat kalimat, nggak mungkin bisa baca kalimat syahadat, nggak bakal bisa. Ajaibnya gitu. Ya. Walaupun jin gini, ada antum ketemu orang Yahudi manusia, antum bilang asyhadu, dia ikut la ilaha illallah wa asyhadu, dia nggak ngerti maknanya, ikut sampai akhir ikut. Itu ada di sosial eksperimen. Ya. Beberapa kali orang Yahudi digituin sama orang Muslim. Ini kita mau vlog atau YouTuber, terus can you try apa? Can you repeat after me? Ulangi setelah saya. Asyhadu, itu kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, you have converted to Islam. Kaget dia, apaan gitu kan. Tapi dari awal ngomong nggak ada bekas sama sekali, biasa aja. Dan itu beberapa orang Nasrani Yahudi digituin, nggak ada apa-apa tuh, maksudnya ikut-ikut aja sampai akhir. Nah, jin walaupun nggak ngerti artinya misalnya, nggak bisa. Kalau emang nggak masuk Islam nggak bisa. Wa asyhadu nggak bisa. Tapi giliran kita ngelucu, dia ketawa. Tapi ngomong asyhadu la ilaha illallah nggak bisa. Ada juga beberapa, ya nggak tahu namanya jin ya kawan. Antum jangan percaya kok jin itu macan apa-apa, itu jangan percaya. Bisa jadi bukan macan, bisa jadi kudanil terenggiling, kita nggak tahu, ya kan? Ini jin macan pernah ya. Di masjid nyurupin murid anak, dia emang dibekalin sama dukun, dan dia mau taubat tanpa sadar gitu. Akhirnya anak ceramahin, anak ingetin Islam, akhirnya dia mau masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna pas Muhammadan. Ini kalimat terakhir Rasulullah. Langsung gitu. Tiba-tiba nggak tahu, anak kemudian pegang bagian tengahnya ada baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rasulullah gitu. Maksudnya asyhadu, langsung lancar habis itu. Kayak ada yang nahan. Itu berkali-kali di jin-jin yang berbeda, orang yang berbeda tuh kayak gitu. Banyak ketika udah, terutama jin-jin peliharaan dari dukun tertentu ya, itu rata-rata aing tertahan ketika mau final. Ajaib. Padahal jin-jin ini bicara bahasa Arab gitu, yang mereka nggak tahu artinya, maksudnya belum tahu artinya kecuali talqin, dan mereka itu kerasa bagi mereka. Itulah bedanya jin sama manusia, ikhwan. Ya. Jin kalau kita baca Al-Quran, jin kafir atau muslim yang fasik, jin bacaan Quran itu kepanasan dia. Manusia dibaca Al-Quran nyambung, nggak kepanasan.
Orang kafir dibacain Al-Quran biasa aja, nggak panasan. Jin kepanasan. Kepekaan mereka dari sisi ini itu beda. Ya. Manusia ketika masuk Islam murtadnya itu lebih susah. Jin ketika antum ajak Islam lebih mudah, tapi fasiknya kembali ke murtad lagi lebih gampang. Itu di pengalaman para peruqyah itu kayak gitu rata-rata. Jin itu gampang kemana-mana, kecuali kalau antum ikat dengan sesuatu. Itu loyal, lebih loyal dari manusia. Jin itu apa? Gampang berubah-ubah perasaannya ininya, tapi kalau udah antum ikat dengan suatu ikatan itu loyalnya seterusnya. Makanya orang banyak yang melihara jin, dijadiin khodam lah, jadiin ini, sampai sekarang udah ada cek khodam. Kalau bisa besok ada jin barcode yang isinya bisa ngebarcode khodam-khodam. Subhanallah. Makanya jin dipelihara bisa loyal kalau dikasih apa yang mereka mau, atau pakai ritual, itu loyal itu. Nauzubillah min dzalik. Tapi kalau disuruh ke agama itu gampang juga masuk, gampang juga keluar. Ya. Beda dengan manusia. Makanya kita itu dakwahnya ke manusia aja, Pak. Enggak usah dakwahin jin. Maksudnya enggak usah khusus dakwah jin, capek. Sekarang kan ada beberapa ustadz yang khusus mendakwahi jin-jin. Cara gimana? Ke tempat-tempat tertentu, kemudian mediumisasi, dimasukin jin, didakwahin. Kesian ini orang yang disurupin jin ini, kesian. Emang dikira disurupin jin nggak nguras energi? Emang dikira disurupin jin nggak mengubah sisi psikisnya? Berubah, Pak. Orang bisa digila kalau sering-sering dirasukin jin, kepribadiannya ganda. Ya. Taib. Abu Jahal dan kawan-kawannya mengerti maksud Nabi. Tatkala beliau masuk dan bersabda, ucapkan la ilaha illallah. Mereka tahu ini supaya dia masuk Islam. Karena itu celakalah orang yang Abu Jahal lebih mengetahui darinya tentang asas utama ini. Abu Jahal itu tahu la ilaha illallah, tahu kebenarannya, tapi malah menghalang-halangi orang-orang dari masuk Islam. Kelima, kesungguhan dan usaha maksimal Rasulullah kepada paman beliau untuk masuk Islam. Ini teguran buat ana pribadi juga. Lihat para nabi, mereka istiqomah dakwah sampai orang mau mati pun didakwahin gitu. Jadi parameter berhasilnya dakwah di istiqomah dakwah, bukan di berapa banyak yang ikutan dakwah. Muskilah kita ini tidak mencontoh juga Nabi Muhammad dan para nabi lainnya. Yang mereka ada orang diingetin. Kita kalau udah capek nggak mau kita ingetin. Anak kasih contoh cuma kesalahan anak pribadi sebenarnya. Tapi memang siapapun kita, anak pikir bakal begini juga. Di komplek ada satpam, 2 satpamnya, beda-beda shift-shiftan. Satpam yang kurusan itu selalu sholat berjamaah di masjid, selalu, walaupun subuh. Jadi satpam jaga cuma satu doang yang jaga, shift-shiftan. Dan ganti-ganti hari juga, kadang di malam, kadang siang, beda-beda. Tapi satpam yang agak gemuk ini, itu kita sama-sama kenal, semuanya tahu dia ini nggak pernah sholat. Selalu kalau subuh itu selalu dalam keadaan itu nganga terus, mulutnya nganga gitu, ya, ngorok, ya. Tapi lebih menyakitkan ngorok sebagian antum di kajian. Itu tidur. Nah, subuh ya, udah mau qomat. Kejadian tadi pagi bukan kejadian kecil, tapi itu menyelekit di hati Anda sebenarnya. Dan ketika Allah ingatkan dengan nomor 6 ini, nomor 5, kesungguhan usaha maksimal Rasulullah kepada paman beliau untuk masuk Islam, hari dakwah beliau itu terus continue walaupun orang sekarat gitu. Nah, Anda punya tetangga orang Padang, Pak Yan. Beliau selalu sholat di masjid sama, alhamdulillah. Nah, beliau ada di depan, jaraknya mungkin 30 meter di depan Anda. Nah, biasa Pak Satpam yang ini udah kayak gini nih. Itu matanya kadang kelihatan putihnya doang gitu. Terus, wow gitu.
Ya Allah, serem banget ya. Ya, itu yang membuat komplek kita sekarang nggak ada jinnya, mungkin itu. Nah, kemudian udah biasa selalu subuh, kalau subuh dia jaga mesti gitu. Ana dulu udah ingetin, udah Pak subuh. Tapi semenjak itu terus gitu nggak pernah dia bangun, dan kalau bangun, ini sapam apa kok nggak ngejaga, malah kita yang ngejaga dia gitu kan. Maka lah, Ana nggak bangunin lagi, percuma. Kita jalan, pintu kita kan pakai ada pagar gitu, kita gedor gitu. Istiqomah dia, tetap teguh dengan ketidurannya. Nah tadi yang jadi teguran dari Allah buat Anda, Pak Ian bangunin. Dalam hati Anda, sia-sia aja Pak, nggak bakal. Dibangunin gitu kakinya. Subuh gitu, udah mau komat. Bangun nggak? Enggak. Sia-sia. Mau Pak Ian mau siapa? Kecuali kalau maling bangun. Ya. Syukur-syukur bangun nyari malingnya lah. Kalau bangun terus dia kabur, berarti dia dong malingnya, takutnya ngerasa maling. Nah, ya Ana jalan setelah Pak Ian udah pergi aja. Ya Ana liatin aja. Ya udah biar ya tadi udah dibangunin, nggak bangun, saya bangunin. Ya belum bangun, kayak biasa nggak bangun juga. Tapi di situ hati tuh ada salah, merasa bersalah kalau lewat situ. Kalau beliau yang jadi satpamnya, salahnya apa? Rasulullah, Nabi Nuh ngedakwahin anaknya, ngedakwahin ini, mau nggak ikut mau diingetin terus. Tapi saya bukan apa, cuma satpam doang yang saya bayar, kita bayar, kita nggak ngingetin. Itu ada rasa salah. Cuman yang gitu terus kita ingetin, nggak bakal bangun gitu loh. Nggak bakal bangun. Setelah selesai kita sholat subuh, pulang, udah ada kopi di semua. Kadang gitu. Jadi kesel nih hati. Ya Allah, Pak ente tadi kita bangunin buat sholat nggak mau. Sekarang udah ngopi, udah ngerokok semalaman itu, ngerokok lagi, subhanallah Pak. Dalam hati ya. Cuman nggak gimana ya. Ya orang seperti ini diingetin terus. Nggak bisa. Cuma apakah boleh kita memvonis neraka atau enggak? Kita nggak tahu kesudahan orang ini, siapa tahu dapat hidayah. Boleh nggak kemudian kita doakan semoga Allah berikan hidayah? Boleh. Cuman kita nggak bisa memaksa. Nggak bisa memaksa. Oke, kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Hatta kita cinta sama dia belum tentu dapat hidayah. Terserah Allah mau beri hidayah apa enggak. Yang penting kita sampaikan aja. Tapi kemudian yang keenam, bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa Abdul Muttalib dan leluhurnya menganut Islam. Enggak, Abdul Muttalib enggak menganut Islam. Ya, begitu juga dengan anak-anaknya pada umumnya bukan Muslim karena mereka menyembah berhala di zaman jahiliyah. Bahkan orang tuanya Nabi SAW, Abdullah, Muhammad bin Abdullah, namanya Abdullah, tapi bukan Muslim karena musyrik. Sebagaimana orang-orang jahiliyah ketika itu, jarang yang mereka masih memegang teguh agama Nabi Ibrahim. Musyriknya bapaknya seorang nabi tidak mencederai apa? Status kenabiannya sang nabi. Gitu Pak. Dan itu ada hikmahnya Pak. Sebagian dari kita ini kadang marah ketika dibilang bapaknya Rasulullah SAW itu bukan Muslim, ibunya Rasulullah bukan Muslim. Lihat dalilnya dulu dong. Kan Nabi yang mengatakan itu, bapakmu dan bapakku ada di neraka, berarti kafir, musyrik. Baru Nabi nggak doain bapaknya karena musyrik. Nabi Ibrahim bapaknya musyrik. Bahkan bapaknya itu anti terhadap dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Bapak atau ibunya Nabi atau istri Nabi bahkan terjadi itu di sejarah, membangkang pada suaminya, membangkang pada anaknya, membangkang pada Islam, anti dakwahnya Rasul. Itu ada hikmahnya besar Pak. Apa di antara hikmahnya? Bahwa tidak mesti seorang anak yang terlahir dari bapak yang seperti apa gitu persis langsung sama bapaknya keburukannya, enggak mesti. Boleh jadi bapaknya musyrik, anaknya ahli tauhid.
bukan tidak mungkin. Ini fair-fairan jadinya, enak. Ya, fair. Dan juga tentang kisah Nabi Lut. Istrinya itu pro LGBT. Istri Nabi loh, pro LGBT. Dan Indian pada akhirnya Allah pisahkan mereka dengan cara Allah. Dan Allah azab itu istrinya, pro LGBT. Berkhianat juga pada Nabi Lut alaihissalam. Khianatnya bukan khianat biasa. Khianatnya apa? Kan ada malaikat itu kan berwujud mewujudkan diri manusia. Datang Allah utus ke rumahnya Nabi Lut. Udah malaikatnya ini ganteng-ganteng. Itu negara Sodom, nama negara Sodom. Makanya sodomi itu dinisbatkan kepada negara namanya Sodom. Nah, udah ya namanya orang hombreng kan sukanya ganteng-ganteng, Pak. Walaupun jelek semua mereka itu, tapi sukanya ganteng-ganteng ya. Kokor-kokor ganteng. Oh, ini tamunya Nabi Lut datang sampai. Ya, ini bakal apa sih ini kayak gini mah? Gitu, sampai Nabi Lut aja merasa ini bakal terjadi apa ya? Terjadi keburukan ini. Ya. Orang-orang kampung pada tahu nggak ada tamu ketika tamu datang tuh? Pada ngeliat nggak? Nggak ngeliat. Melainkan tamunya Bismillah, Assalamualaikum atau Assalamualaikum atau misal itu masuk. Ya, sebagaimana di surat Al-Hijr coba bisa dibaca itu. Ya, ini bingung ini. Wah, mana ganteng-ganteng ini inceran inilah orang-orang desa bakal ngincer ini. Mas ini cowok semua bukan kembang desa, ini apa ya? Gimana ya? Nah, kan di rumahnya ada istrinya. Yang ngebocorin siapa? Istrinya. Malah lapor ke tetangga-tetangga, itu ada tamu kita gini. Tuh. Hati-hati. Istri yang suka bocorin apa-apa yang di dalam rumah bahaya. Ya. Bahaya. Istri yang suka bocorin apa yang di dalam rumah ke orang yang enggak dikenal atau ke tetangga itu bahaya sekali. Maka dikasih tahu ada tamu ganteng-ganteng. Iya, orang tetangga-tetangganya itu LGBT. Ya udah, akhirnya mereka kemudian menuju ke rumah Nabi Lut untuk ngapain? Untuk apa? Sampai Nabi Lut aja nyerahin, qala hadhi banati. Ini anak-anak putriku, kalian sama dia aja kalau mau ngapain. Jangan dia. Enggak, mereka maunya sama cowok. La haula wala quwwata illa billah. Hidayah enggak nyampe tuh kayak gitu ya. Dikasih ya, antum dikasih akhwat, free ongkir. Antum bebas, mahar yang murah gak apa-apa. Yang penting antum nikahin dia, cantik. Ini buat antum, fadhal. Afwan, anda maunya sama ikhwan. La haula wala quwwata billah. Na'udzubillah min dzalik. Orang sekarang nyari jodoh awewe yang banyak segerombol itu aja susah dapet, ini nyari ikhwan. Setelah subhanallah. Nah, oke. Tapi kemudian akhirnya apa? Allah beri azab itu. Siapa yang mendapat azab? Yaitu apa? Fa asri bi ahlika bi qit'in minal lail. Nanti pada malam hari ya. Berjalanlah sembunyi-sembunyi, diam-diam malam hari. Jalan Nabi Lut, anak-anak yang beriman pada beliau sama tamu-tamunya itu. Ya. Jadi diam-diam dan wala taltafit. Jangan kamu ketika udah kabur, jangan kamu noleh ke belakang. Ini yang bakal dapat azab soalnya nanti, enggak usah noleh. Jadi kalau ini enggak usah noleh ke belakang lagi. Fokus aja langsung. Gitu, ya. Maka Allah berikan azab pada istri dan orang-orang yang LGBT ini. A'udzubillah min dzalik. Ya. Tapi Anda kadang mendengar kisah khurafat ya. Kalau antum di tempat angker atau keramat atau semisalnya takutan, jangan pernah ngelihat ke belakang gitu katanya. Pasti nanti bakal ada gitu. Ya. Sebenarnya ini khurafat ini nggak ada. Maksudnya antum mau lihat ke belakang bebas, ya kan?
Jangan diyakini seperti itu jemaah. Mau lihat kayak misalnya kalau naik gunung jangan suka nyenter-nyenter sembarangan. Itu hal-hal kayak gini nih. Ya. Ke gunung, naik gunung nih. Kan naik gunung pakai tas gunung kayak naik gitu. Senter seperlunya aja, jangan senter sembarangan. Ya, nanti ada yang keganggu gitu misalnya. Ini juga khurafat. Jangan dipercaya. Walaupun kadang terjadi, kayak teman anak pocong di wajah. Itu mungkin kadang terjadi, tapi nggak usah dijadikan khurafat. Jangan gini nanti keganggu. Keganggu siapa? Emang ada jin kena senter kesilauan kayak gitu dia? Enggak. Makanya hal-hal seperti ini nggak usah dipikirin. Jangan dikaitkan dengan peristiwa Nabi Lut yang mana Nabi Lut dan pengikutnya itu nggak boleh nengok ke belakang. Itu khusus mereka. Kita nggak usah ikutan dengan seolah-olah dikaitkan dengan ini. Kalau antum nanti ketakutan, jangan lihat ke belakang. Mungkin kalau maksudnya adalah antum takut kabur, fokus aja untuk cari jalan. Jangan lihat ke belakang, itu mungkin iya. Tapi kalau jangan lihat ke belakang karena di belakang ada pocong ada apa, itu jangan dipercaya. Ya seperti itu jemaah sekalian. Baik, kemudian Abu Talib tidak diberi ampunan oleh Allah ketika Rasulullah SAW memintakan ampunan untuknya. Bahkan beliau dilarang untuk itu. Ya karena mati dalam kekufuran. Kedelapan, bahaya bagi seseorang jika berkawan dengan orang-orang yang berpikiran dan berperilaku buruk. Ya. 9, bahaya mengagung-agungkan leluhur dan orang-orang terkemuka. Ya ini bahaya ya. Dan yang terjadi pada sebagian dari orang-orang pengajian versi fanatisme. Itu di rumah-rumah mereka kadang leluhur-leluhur itu kiai-kiai yang dulu itu dipasang tembok berapa gitu. Ya, sebagaimana dulu pernah cerita tuh. Anak punya tetangga, ada tetangga satu Nasrani. Aparat RT lah, bukan RT tapi kaki tangan RT. Nasrani, tulen banget Nasrani. Sampingnya Muslim. Nah yang Nasrani ini nggak memajang foto Jesus, nggak memajang foto salib atau apa, nggak memajang, biasa aja, cuman tapi ada semacam yang menunjukkan dia Nasrani aja lah. Yang ini yang Muslim, tembok luarnya berjejer foto habaib dan kiai-kiai sampai mungkin 8 atau lebih berjejer semua yang udah mati, yang udah wafat. Sampai Anda bilang ini yang Muslim yang mana? Kok kayak gini? Muslim itu justru nggak pernah, bahkan dalam hadis Nabi SAW, malaikat rahmat, malaikat ya tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar yang terpajang seperti itu. Lah ini malah sengaja, ya, begitu. Malah yang Nasrani mereka nggak pajang gambar-gambar, kebalik, ya seperti itu ya. Jadi jangan mengagung-agungkan yang seperti sampai gambarnya, fotonya kemudian dipajang-pajang. Kemudian nama besar mereka inilah yang dijadikan orang-orang jahiliyah sebagai tolak ukur kebenaran yang mesti dianut. Itulah buruknya fanatisme ras, suku dan nenek moyang. Ya ini hal-hal, ya ini faedah-faedah ini insyaallah sudah kita bahas sampai sini aja insyaallah. Karena hadis, ya kita sedikit lagi. Hadis tersebut mengandung suatu bukti bahwa amal seseorang dilihat dari akhir hidupnya. Sebab seandainya Abu Talib mau bersyahadat, itu bakal berguna untuk akhiratnya gitu. Merenungkan betapa besarnya syubhat ini di hati orang-orang tersesat. Karena dari kisah di atas kita mengetahui bahwa mereka tidak membantah Nabi kecuali dengan syubhat, hal yang samar ya. Walaupun Nabi telah mengulanginya dan begitu bersungguh-sungguh, tapi tetap samar buat mereka. Dan karena masalah tersebut memang besar dan jelas menurut mereka, maka mereka hanya membatasi diri padanya. Ya, ala kulli hal, di sini semoga Allah Taala berikan hidayah pada kita dan keluarga kita, dan bersyukur kalau misal istri dan anak kita Allah berikan hidayah. Karena masalah rumah tangga itu masalah hidayah juga. Jika Allah tidak memberikan hidayah pada suami, istri dan anak, kacau jadinya. Ya, hal-hal yang kadang enggak antum sangka terjadi karena tidak dapat hidayah. Ya semoga Allah Taala berikan kebaikan pada kita dan juga keluarga kita semua. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.